Alkisah tersebutlah seorang wanita yang dikenal taat dalam menunaikan ibadahnya. Bahkan, ia seringkali menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Namun, sayang beribu sayang, ia berat untuk menutup auratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eduka Islami, berjumpa lagi dengan kami, channel yang membahas seputar dunia Islam yang menarik. Hijab seolah enggan mendekat pada tubuhnya, sama halnya dengan dirinya yang acuh tak acuh pada jilbab. Seringkali ketika ia disentuh, ukhti yang cantik, ukhti insya Allah akan semakin cantik jika ia berhijab. Namun berulang kali pula ia hanya tersenyum simpul dan berkata, insya Allah. Yang penting hatinya dulu yang berhijab. Dan nampaknya perkataan demi perkataan serupa berulang kali mengemuka. Tak hanya wanita dalam kisah ini, namun telah menjadi suatu hal yang menggejala di pertiwi ini. Meskipun beribu nasihat telah mengumandang. Pada suatu malam, dalam buayan pelukan mimpi, wanita ini tengah berada di sebuah taman. Indah dipandang, perpaduan keelokan bunga-bunga di taman bermekaran dipadu padan hijau-hijau asri sang rumput. Semilir angin berhembus menyejukkan, sungai-sungai mengalir begitu jernihnya, seolah-olah ia cermin layaknya dalam kisah singgasana Sulaiman. Damai, tentram menyapa. Wanita itu merasa nyaman berada di sana. Ternyata ia tak sendiri, ada beberapa wanita lainnya yang turut serta menikmati keindahan ciptaan Sang Maha Pencipta. Khusyuk membersamai diri beserta alam. Berselang kemudian, ia mendekati salah seorang wanita. Wanita itu berparas bersih dan jernih, seolah diliputi cahaya. Ia mencoba menyapa, "Assalamualaikum saudariku." "Waalaikumsalam. Selamat datang saudariku. Terima kasih. Apakah tempat ini surganya Allah?" tanya wanita itu penuh rasa penasaran. Yang ditanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja bukan saudariku. Ini hanyalah tempat persinggahan. Tempat menanti sebelum beranjak menuju surga Allah." "Benarkah begitu? Tak dapat kubayangkan seperti apa indahnya surga jika tempat ini saja sudah seindah ini," gumamnya penuh kekaguman. Wanita itu tersenyum lagi. Kemudian ia balik bertanya, "Wahai saudariku, amalan apa yang engkau lakukan hingga mengantarkanmu sampai di sini?" Dengan sedikit terbata-bata dan menjaga perkataan, ia menjawab, "Alhamdulillah, aku senantiasa menjaga sholat dan menambahnya dengan ibadah sunnah. Alhamdulillah." Nan jauh di ujung taman, nampaklah sebuah pintu. Ia begitu kokoh, besar, mencengkeram bumi, menjadi sekat di antara satu sama lainnya. Ia pun begitu indah, dengan dekorasi yang asing di mata. Ia kemudian terbuka, menyiratkan bahwa siapapun dipersilahkan memasukinya. Beberapa wanita yang sedari tadi menunggu di taman bersegera masuk. Satu persatu dari mereka beranjak masuk, dan wanita itu pun diajak untuk memasukinya. "Ayo saudariku, kita ikut mereka memasuki pintu itu," ucap wanita itu sambil berlari-lari kecil. "Lalu ada apa di balik pintu itu?" tanyanya penasaran sambil ikut serta. "Di sanalah surga Allah berada," dalam larinya yang semakin menggelebat. Tunggu aku," teriaknya. Ia berlari sekencang yang ia mampu, namun tetap tertinggal. Padahal wanita yang mengajaknya hanya berlari-lari kecil. Tak terlihat usaha keras untuk menuju gerbang tersebut. Ia tetap berlari, terus berlari dan berlari. Dalam keadaan terengah-engah, ia merasa ada begitu banyak perbedaan yang membuatnya berteriak penasaran. "Saudariku, aku tak kuasa mengikuti derap langkahmu.
Meskipun kaki ini telah aku paksa untuk berlari sekencang-kencangnya. Apa yang engkau perbuat? Amalan apa itu? Hingga engkau begitu entengnya? Tanyanya menggelora. Dan jawaban yang muncul hanyalah senyuman simpul disertai ucapan, "Sama halnya seperti engkau, saudariku." Sementara itu, wanita yang dari tadi ia ajak berbincang telah sampailah ia di gerbang yang dimaksud. Sebelah kakinya menapak, menjejak melewati gerbang. Setengah badan berusaha segera menjauh memasuki gerbang. Dan di tengah-tengah keputusasaan dalam upaya yang tidak berkunjung, ia kembali berteriak, bertanya penuh harap, "Apa yang engkau lakukan? Amalan apa itu yang tidak aku lakukan?" Lagi-lagi wanita itu tersenyum. "Perhatikanlah dirimu sendiri. Apa yang membedakan engkau dengan diriku? Apakah engkau mengira Tuhanmu Allah mengizinkanmu menapaki surganya, sementara engkau masih membuka auratmu?" Ketika tubuhnya semakin menjauh meninggalkan pintu, ia pun menoleh berkata-kata, "Sungguh sayang, beribu sayang. Ternyata amalanmu tak mampu mengantarkan engkau mengikuti memasuki surganya Allah. Sepertinya cukuplah surga hanya singgah di hatimu saja, karena bukankah niatmu adalah hanya untuk menghijabi hati?" Seketika wanita itu terbangun dari tidurnya. Ia beristighfar, mengambil air wudhu, dan beranjak sholat malam. Malam itu ia habiskan dalam penyesalan, berurai air mata, menyesali masa yang telah terlewat, dan berjanji untuk menutup auratnya. Itulah kisah muslimah yang tertahan di pintu surga akibat tidak menutup auratnya. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Eduka Islami dan dukung kami dengan like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.